Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana. Selawat begini salam tak lupa juga kita sanjung saja di depan Tuhan Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah membawa kita dari alam dan mulia ke alam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan. Baiklah, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan P2K2. Kepada ibu-ibu, apakah sudah tahu apa itu P2K2? P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ibu ya. Jadi ingat itu apa kepanjangan dari P2K2. Karena tiap bulan kita akan membuat pertemuan P2K2. Jadi ketika kita membuat pertemuan itu per bulan, dalam pertemuan P2K2 ini ada beberapa sesi. Jadi pada sesi hari ini kita akan membahas itu sesi yang pertama dalam pertemuan ini, ibu-ibu, menjadi orang tua yang lebih baik. Sebelum jauh kita membicarakan menjadi orang tua yang lebih baik, ibu-ibu mengerti apa itu menjadi orang tua, tahu untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Bu Aminah, coba. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Aminah dan Ibu Ningsi. Terima kasih ya. Baiklah. Jadi sedikit saya menjelaskan di sini tentang menjadi orang tua yang lebih baik gitu ya. Menjadi orang tua yang baik itu ada dua di sini pesan yang harus kita pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, orang tua merupakan panutan bagi anak. Kenapa menjadi panutan bagi anak? Karena apa yang kita lakukan itu menjadi contoh bagi anak kita itu ya. Jangan nanti apa kita lakukan dalam bentuk A, tapi yang kita bilang dalam bentuk A, tapi yang kita kerjakan itu dalam bentuk B, jadi itu tidak sejalan, tidak searah, sehingga anak kita itu ketika melihat kita akan timbul rasa bingung. Jadi pasti anak-anak lebih mengikuti perbuatan kita. Jadi saya mohon ibu-ibu jadilah panutan yang baik terhadap anak-anak ibu sendiri. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku anak, sehingga diperlukan pemahaman tentang perilaku, mendidik serta konsekuensi dari perilaku positif dan negatif dari orang tua. Orang tua perlu menyadari bahwa status miskin bukan berarti, ibu ini tolong dengar baik-baik, status miskin ibu bukan berarti tidak bisa memiliki kemampuan mengasuh anak dengan baik. Itu ya ibu-ibu. Dengan kita ekonomi kita rendah, itu kurang mampu, bukan berarti kita tidak bisa mengasuh anak kita dengan baik, ibu-ibu. Jadi itu tolong dibuang pemikiran seperti itu, ibu-ibu ya. Oke. Yang kedua itu, ibu-ibu, pentingnya memiliki kemampuan mengasuh anak dengan baik. Meskipun ayah pentingnya kerjasama, maksud saya pentingnya kerjasama antara ibu dengan ayah dalam pengasuhan anak di sini. Bagaimana caranya? Maksudnya Anda sebagai dengan suami
saling kompromi, saling bekerja sama untuk mengasuh anak sehingga menjadi anak lebih baik. Misalnya, pentingnya kerjasama kedua orang tua dalam mengasuh anak, meskipun ayah dan ibu memiliki peran yang berbeda dalam pengasuhan ini. Jadi ibu tentunya ibu berbeda cara mengasuhnya, cara mengasuh anak. Mungkin peran ayah seperti ini, peran ibu seperti ini, gitu. Tapi saling kompromi, ibu ya. Namun tanggung jawab ayah dan ibu adalah sama. Nah, sama-sama antara kalian ibu dan bapak-bapak ini saling bertanggung jawab. Terus ibu-ibu jangan menghindari konflik di dalam keluarga tersebut. Jangan seringkali ada cekcok antara keluarga. Di dalam keluarga itu dihindari di depan anak-anak itu. Jangan sampai ada pertengkaran dengan hal-hal sepele di depan anak itu. Tolong ibu-ibu hindari semua, karena itu tidak baik bagi perilaku anak. Bisa-bisa anak itu akan menimbulkan perilaku yang buruk terhadap anak. Termasuk secara khusus mendiskusikan bagaimana melibatkan agar dapat membantu ibu pengasuhan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, bisa ibu ambil kesimpulan, Ibu Siti? Mungkin ada pendapat atau apa? Silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Jadi kita ambil kesimpulan apa yang dapat saya sampaikan, yang telah saya sampaikan tadi itu mengingat poin-poin yang tadi, mengingat hal-hal yang baik dan membanggakan. Harus konsekuensi sesuai antara apa yang kita bicarakan dan perbuatan selaras. Oke, ibu-ibu, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita masuk ke poin orang tua adalah contoh bagi anak. Baiklah, orang tua menjadi contoh bagi anak. Kenapa ibu? Oh ya, mungkin kita di sini akan membuat sebuah kelompok ya. Saya lihat ibu mulai ngantuk mungkin dengan saya ngomong dari tadi. Mungkin ibu agak ngantuk, ini pun jam-jam ngantuk ya. Kita akan membuat dalam kelompok kecil aja, terdiri dari 3 orang aja. Lalu ibu tolong buat kelompoknya, kelompok kecil. Oke, dari kelompok tersebut tolong ceritakan apa-apa aja yang membuat hal-hal apa yang membuat ibu bahagia ketika melihat anak. Secara sebagai orang tua, secara bergantian dalam untuk menjelaskan apa yang hal yang membahagiakan. Oke, kepada Ibu Siti, terima kasih. Jadi ibu-ibu, ini sudah saya jelaskan dari tadi, menjadi orang tua yang lebih baik. Tolong diterapkan di rumah. Nanti bulan depan akan saya tanyakan kembali apakah sudah diterapkan di rumah. Saya mohon untuk menerapkannya di rumah kepada anak-anak ibu. Karena apa? Ini akan menjadi keluarga kita yang menjadi anak nanti lebih
sukses di masa akan datang, karena di pertemuan P2K2 ini berkelanjutan ya gitu ya. Nanti ada lagi anak sukses nanti di sesi-sesi berikutnya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasannya pengasuhan anak tidak semata-mata tanggung jawab ibu. Jadi harus dipahami di sini ya ibu. Ini bukan ibu-ibu, tanggung jawab ibu-ibu saja yang menjadi pengasuhan anak, tetapi ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama meskipun menjalankan peran yang berbeda. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan pada hari ini, jadi kita bulan depan akan melanjutkannya kembali. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan ataupun kesimpulan dari pertemuan P2K2 kita pada hari ini, yaitu menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Itulah seperti saya jelaskan tadi, Ibu ya. Dan selalu bersikap, berperilaku dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan terhadap anak-anak kita. Jadi itulah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan ibu-ibu ataupun apa itu yang menjadi sakit hati bagi ibu. Saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.